Babu ma yaku qala muhadditsu rahimahullah kana liulul ini amin. Babu ma yaquluhu ba'da tadmiril mayyit. Bab menjelaskan tentang mendoakan setelah orang yang meninggal dunia. An Ummi Salamah, hadis ini diriwayatkan oleh Ummi Salamah radhiyallahu anha, moga-moga Allah meridainya. Qalat, berkata Ummi Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, ke rumah Abi Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu fa aghmaduhu, dan sesungguhnya Rasulullah membuka matanya, masih membuka matanya. Fa aghmaduhu, maka ia langsung memejamkannya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, inna ruha idza qubira taba'ahul basaru, sungguhnya ketika nyawa itu dicabut, matanya itu mengikutinya atau mengiringinya. Pada kana min ahlihi, keluarga Abu Salamah itu menangis keras. Qala, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan ala anfusikum, atas diri kalian, illa bi khairin, kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata, maka sungguhnya malaikat, yu'minuna ala ma taquluna, yu'minuna ala ma taquluna, mengamini atas apa yang kalian ucapkan atau doakan. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, Allahumma ghfir li Abi Salamah, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa Abi Salamah. Warfa' darajatahu fi mahdina, dan angkatlah derajatnya di dalam mendapatkan petunjuk. Wa khulqhu fi aqibihi fil ghabirina, dan berilah keturunan yang baik di belakang hari, di kemudian hari. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah dosa kami dan dosa Abu Salamah, wahai Tuhan semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi maksud hadis di sini adalah ketika Rasulullah itu mendatangi rumah Abu Salamah, beliau itu membuka matanya dan memejamkan matanya. Lalu beliau mengatakan kepada keluarga Abu Salamah, inna roha, yang dikatakan oleh beliau adalah apabila nyawa seseorang itu dicabut, maka matanya itu mengiringinya. Kan ketika orang sakaratul maut itu matanya itu melong. Lanjut. Babu ma yuqalu indal mayyiti wa ma yaquluhu man mata lahu mayyitun. Bab menjelaskan tentang apa yang didoakan di sisi mayit, wa ma yaquluhu man mata lahu mayyitun, dan apa
dan mendoakan orang telah meninggal baginya itu mayit. An Ummi Salamah, hadis ini diriwayatkan oleh Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, moga-moga Allah meridainya, Ummi Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza haratumul maridah, apabila kamu mendatangi orang yang sakit, awil mayyita, atau orang yang mati, faqulu khairan, maka doakan atau ucapkanlah yang baik-baik. Fa innal malaikata, maka sungguhnya malaikat itu yu'minuna, mengamini, ala ma taquluna, atas apa yang kalian doakan atau ucapkan kepada orang yang meninggal tersebut. Qalat Ummi Salamah berkata, walamma mata Abu Salamah, manakala telah meninggal Abu Salamah, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ummi Salamah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka Ummi Salamah pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Salamah qad mata, sungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Qala, bersabda Rasulullah, kuli, Rasulullah menyuruh Ummi Salamah untuk mengucapkan, Allahumma ghfirli walahu, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa Abu Salamah, wa ibni minhu, dan gantikanlah kepadaku uqbah hasanatan, pengganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Faqultu, maka Ummi Salamah pun berkata, fa'aqadanillahu man huwa khairun, Allah telah menggantikanku seseorang yang lebih baik daripada Abu Salamah bin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawi Muslim hakada, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza hadatul maridah, apabila kamu mendatangi orang yang sakit, awil mayyita, atau orang yang mati, ala syakin. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, dia masih ragu apakah Nabi mengatakan mayit atau marid. Warahu Abu Dawud wa ghairuhu, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dia tanpa keraguan, dia menggunakan mayit. Maksudnya hadis ini adalah ketika kita itu mendatangi orang yang sakit atau orang yang meninggal dunia, kita itu mendoakannya yang baik-baik atau mengucapkan yang baik, maka malaikat itu pun mengamini doa kita. Wa anha qalat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ummi Salamah, qalat berkata Ummi Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, pernah bersabda, ma min abdi usibuhu musibatun, barang siapa yang terkena musibah, wa yaqulu, maka ia dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami adalah milik Allah dan kami pantas kembali kepadanya. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah
padaku pahala di dalam aku ditimpa musibah ini. Wakhlab li khairan, dan berikanlah ganti yang lebih baik minha, daripada musibah yang menimpanya. Illa ajarullah ta'ala, kecuali memberikan pahala oleh Allah ta'ala fi musibatihi, pada yang ditimpa musibah, wa akhlafa lahu khairan minha, dan memberi ganti kebaikan daripada musibah tersebut. Qalat, Ummi Salamah berkata, falamma tuwfi Abu Salamah, maka manakala telah meninggal wafat Abu Salamah, qultu, maka Ummi Salamah pun berkata, kama amurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ketika aku diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhlafallahu ta'ala, Allah memberikan ganti untukku khairan, yang lebih baik minhu, daripada Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawi Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud hadis ini adalah ketika kita itu ditimpa musibah atau kita itu ditinggal oleh keluarga kita selamanya, kita itu dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Dan ketika itu Ummi Salamah datang kepada Rasulullah dan memberi kabar kepada Rasulullah bahwasannya Abu Salamah itu telah wafat. Dan lanjut, Wan Abi Musa radhiyallahu anhu, hadis ini dari Abi Musa, moga-moga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Ida mata waladul abdi, apabila telah meninggal seorang anak hambaku, qala Allah ta'ala, maka Allah bertanya kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, qabattum walada abdi, kamu telah mencabut anak hambaku. Maka malaikat pun menjawab, fayaquluna na'am, iya. Fayaqulu, maka Allah bertanya lagi kepada malaikat, qabattum samarata fuadi, kamu telah mencabut nyawa buah hatiku. Maka malaikat pun menjawab, na'am, iya. Fayaqulu, maka Allah pun bertanya, wa madza qala abdi, apa yang diucapkan hambaku itu? Fayaquluna, malaikat pun menjawab, hamdika wastarja'a, dia memujimu dan kembali kepadamu. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah pun berfirman, ibnu li abdi baitan bil jannah, bangunkanlah bagi hambaku itu rumah di dalam surga. Wasammuhu baital hamdi, dan dinamakan rumah itu adalah baital hamdi. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maksud hadis ini adalah
Maksud hadis ini adalah Tidak pernah murajaah bukan. Terus jelaskan itu. Allah menanyakan kepada hambanya, kepada malaikat, maka ketika Allah menanyakan buah hatinya atau hambanya, lantas malaikat menjawab di dalam apabila kita itu taat kepada Allah dan kita menjauhkan larang-larangannya dan mendekati perintahnya, maka kita itu akan dibangunkan rumah di dalam surga. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ma li abdi mu'minin indi jazaa'un, aku akan memberikan balasan bagi hamba yang mukmin, idza qabattum safiyahu, apabila aku mengambil buah hatinya, min ahli dunya, daripada perkara dunia, summah tasabahu illal jannah, kemudian ia ridha kepadaku kecuali balasan surga. Maksudnya hadis ini adalah ketika Allah itu sangat menyayangi hambanya, dan hamba tersebut menjauhi perkara-perkara dunia, padahal sudah kamu terjemahkan itu, tinggal diulang apa yang diterjemahkan itu udah di penjelasannya, dikembangkan sedikit, baca yang bahkan sebelumnya harus banyak nanya, sebelumnya diskusi dengan teman-teman muka kelasmu, terus ini udah 20 menit, mau 20 menit, jangan lihat ikan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ketika kita itu dijauhi dari perkara dunia, maka ini jawabannya sudah ada, padahal ini bingung sendiri. Maka terus ada ingus misalnya, ada ingus, terus kenapa kau main-main ya? Ayo cepet ada kan nih, tsumma tasabahu ilal jannah, tadi kamu main dia, itu sudah jawaban dari. Dan seorang hamba itu ridho kepada Allah Ta'ala kecuali ia diberikan balasan surga. Wallahu a'lam bishawab.